Shalom Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia Jajar. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa informasi yang perlu kita simak. Yang pertama, informasi tentang persembahan. Untuk minggu ini, persembahan kita khususkan untuk penginjilan, kegiatan gereja, persembahan kasih dan perpuluhan. Jemaat bisa menyerahkan persembahan kepada ketua KW masing-masing atau kepada bendahara gereja, Ibu Nana atau Ibu Eni. Bisa juga transfer ke Bank BRI dengan nomor rekening 3098 0101 7076 535 atas nama Eni Sri Mulyani. Yang berulang tahun dari awal bulan hingga minggu ini ada Saudari Silvi Oliviana tanggal 3 Agustus, Saudara Rian Oktavianus Saputra tanggal 8 Agustus, juga ada Bapak Murdi Hari Sukarto tanggal 8 Agustus, ada Ibu Marheni Siwigati dan Bapak Nathanael Yehudi tanggal 9 Agustus. Di tanggal 10 Agustus ada Bapak Bambang Haryanto dan Ibu Suparwiatni. Tanggal 11 ada Saudara Andreas Saputro dan Ibu Esther Mugirahayu tanggal 12 Agustus. Tanggal 15 Agustus Bapak Agus Suratno yang berulang tahun. Selamat ulang tahun dari Gembala dan Jemaat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Mari kita mulai ibadah kita. Selamat beribadah.
berdoa dulu, minta pimpinan Roh Kudus menolong kita untuk bisa menikmati firman Tuhan ini. Roh Kudus, tolonglah kami, terangilah hati dan pikiran kami, terangi juga firman-Mu Tuhan, supaya kami mengerti apa yang Engkau maksudkan, apa yang Engkau katakan kepada kami. Bukalah mata hati kami ya Roh Kudus, untuk memahami maksud mulia-Mu bagi kami dari isi hati-Mu, yaitu Alkitab atau firman Allah. Kami serahkan waktu belajar firman-Mu dari awal pertengahan ke akhir, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar atau melihat sedikit ke belakang. Masih mengulangi bagian kemarin. Kalau minggu lalu kita belajar tentang pemahaman misi dari pandangan Alkitab atau perspektif Alkitab, yaitu bahwa misi itu mutlak, inisiatif Allah mutlak, bersumber dari isi hati Allah, dan mutlak berada di dalam otoritas Allah, ya. Dan hari ini saya ingin kita akan melihat sedikit tentang apa sih yang melatar belakangi misi Allah itu, yaitu yang kita kenal dengan yang namanya visi, ya, visi. Dan hari ini kita akan melihat visi Allah bagi dunia. Ada beberapa ayat firman Tuhan, karena kita selalu bersumber pada Alkitab, maka ada begitu banyak ayat-ayat dari Alkitab yang ingin saya ajak jemaat Tuhan untuk baca bersama, ya. Hari ini kita akan melihat dulu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 31, berarti seluruh pasal itu, ya. Kejadian 1, dimulai dari ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu jadilah terang. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang dari gelap. Jadi Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu, air yang ada di dalamnya. Jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit itu berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik, ya. Lalu berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadi sudah 3 kali kita ketemu Allah melihat semua itu baik, ya. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala yang memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar menguasai siang dan yang lebih mengecil menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Maka Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam,
dan untuk memisahkan terang dari gelap, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya, sudah 4 ya. Sudah 4 atau 5 ini. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Allah melihat semuanya itu baik, ya. Lalu Allah memberkati semuanya itu, berfirman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dan laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang air. Jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang air dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan atas burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa, menurut gambarnya, dan menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji itulah akan menjadi makanan. Dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah, jemaat Tuhan, masih ada beberapa ayat yang akan kita baca, tapi saya pakai ini menjadi landasan kita untuk melihat bagaimana visi Allah awal dengan menciptakan alam semesta ini, ya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita hari ini akan belajar atau akan melihat tentang visi dan misi Allah bagi dunia ini dalam kaitannya dengan mahakaryanya, ya, mahakaryanya. Kita tahu ada begitu banyak karya Tuhan yang diciptakan, sangat luar biasa, sangat menakjubkan, ya. Jadi kita melihat visinya dan misinya dalam kaitannya dengan mahakarya Allah di dunia ini. Nah, pertanyaan yang sekali lagi saya mau mengulangi untuk mengingatkan kita bahwa mengapa sih kalau kita berbicara tentang misi, ya, kok orang Kristen itu agaknya ciut gitu, ya. Kenapa orang Kristen kalau kita berbicara tentang misi itu bahkan ada yang cuek, tapi nanti begitu gilirannya berbicara tentang berkat, tentang kesembuhan ilahi, tentang kesuksesan, wah, orang berlomba-lomba. Ya, ada apa sebenarnya dengan visi dan misi Allah yang adalah inti dari kekristenan? Karena kita percaya kepada Allah dan Alkitab, mungkin ada sesuatu yang salah di dalam kekristenan kita. Mungkin ada sesuatu yang salah tatkala kita mengatakan percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang salah di sana. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari firman Tuhan yang kita belajar hari ini dapat melihat atau membawa kita untuk melihat di mana sih letak kesalahan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian
di dalam meresponi visi dan misi Allah secara positif. Ya, kenapa kok banyak yang tidak begitu antusias terhadap misi Allah? Ya, bahkan ya saya dapat informasi dari teman-teman yang dalam persekutuan kami, gereja itu kalau kita bermisi banyak yang justru pergi. Ya itulah sebabnya ya kalau lagi ada bulan misi gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ada bulan misi, nanti pada puncak bulan misi itu kan selalu ada klimaknya yang berkata, ya apa? Selalu dipakai dari ayat Yesaya. Inilah aku, utuslah dia. Ya, inilah aku, utuslah dia. Jadi Bapak sekalian, walaupun itu jadikan sebuah guyonan, sebenarnya itu menjadi sebuah gambaran bahwa kita sesungguhnya tidak terlalu serius, tidak terlalu peduli dengan visi dan misi Allah. Nah, kita akan melihat mudah-mudahan dari firman Tuhan yang kita belajar hari ini, Bapak Ibu Saudara termasuk saya di dalamnya akan memahami di mana sih letak kesalahannya, di mana letak kenapa sih kita takut banget dengan yang namanya misi atau visi Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mari tadi saya beberapa kali menekankan tentang Allah melihat semuanya itu baik, Allah melihat semuanya itu baik. Ada berapa kali tadi? Ayat 4, ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25, ayat 31. Jadi ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali. Sesuai dengan harinya. Setiap kali Tuhan menyelesaikan sebuah pekerjaan, dia melihat semuanya itu amat baik. Jadi di pandangan Allah, visi Allah bagi dunia ini, jadi Bapak sekalian sekali lagi, visi Allah bagi dunia ini adalah pertama, dia senantiasa melihat yang akan dia ciptakan, yang sedang dia ciptakan itu sesuatu yang amat baik di matanya. Ya, itu visi namanya, visi Allah. Dia selalu mengharapkan, dia selalu berbuat sesuatu agar apa yang dia buat itu sesuatu yang baik. Karena itu pada waktu dia menciptakan alam semesta ini ya, ada 6 hari dia menciptakannya. Dia selalu menutup kalimat-kalimat penciptaan itu dengan berkata, semuanya kulihat amat baik, semuanya kulihat baik semuanya. Jadi itu sesuatu yang sungguh sangat memuaskan hati Tuhan. Artinya bahwa yang dia ciptakan itu adalah yang dia harapkan dari yang dia ciptakan, sesuatu yang akan memuaskan hatinya. Demikian juga pada saat dia menciptakan manusia, ya dia menciptakan manusia. Kalau kita melihat pada kalimat dari terakhir dari ayat yang ke-31, setelah dia menciptakan makhluk-makhluk besar, kecil, kemudian dia menciptakan manusia di hari yang ke-6. Apa yang dikatakan di sana? Sungguh amat baik. Nah, dari kondisi ini sebenarnya kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa dalam visi Allah, dalam penglihatan jauh Allah, segala sesuatu yang diciptakan itu adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang sangat baik. Ya. Oleh karena itu, secara khusus pada waktu dia menjadikan manusia agak berbeda dengan dia menciptakan makhluk dan ciptaan yang lain. Yang lain itu dijadikan. Tapi begitu giliran sampai kepada menjadikan manusia agak berbeda. Dia pakai yang namanya sebuah pola. Dia pakai yang namanya sebuah ukuran. Dan pola itu adalah pola dirinya sendiri. Perhatikan baik-baik. Pola itu adalah pola dirinya. Nah, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan di situ. Pada waktu dia menciptakan manusia, dia menciptakan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian sepola dengan Allah, secitra dengan Allah, segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Itu artinya apa? Allah itu menurut Bapak Ibu Saudara baik nggak? Allah itu menurut Bapak Ibu Saudara sempurna nggak? Dengan demikian, kalau Bapak Ibu Saudara mengakui bahwa itu maha baik, maha sempurna, saya dan Bapak Ibu Saudara yang diciptakan secitra, segambar, sepola dengan Allah itu, berarti kita diciptakan dalam sebuah bayangan Allah, dalam sebuah gambaran Allah yang begitu sempurna. Ya, begitu sempurna, begitu amat baik, sama seperti dirinya sendiri yang amat baik.
Nah, apa sih sebenarnya kemudian menjadi tujuannya? Kenapa dia menciptakan manusia itu berbeda dari binatang yang lain? Tentu nanti kita akan melihat pada bagian berikut ya. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau binatang-binatang ternak yang lain yang diciptakannya kan tidak ada perintah di mana dia menempatkan mereka di satu tempat. Tapi manusia yang diciptakan sepola, secitra, segambar, serupa dengan dirinya, pakai pola dirinya sendiri, ditempatkan di mana? Tuhan menyediakan sebuah tempat yang namanya Taman Eden. Dan di Taman Eden itu Tuhan berkata, silakan kelola taman itu, usahakan Taman Eden. Nah, seringkali kita berpikir bahwa mengusahakan Taman Eden itu seolah-olah Taman Eden itu belum selesai, lalu masih akan dikerjakan oleh manusia. Bukan. Makna dari mengelola Taman Eden itu adalah bahwa Tuhan mau umat manusia yang pertama itu Adam dan Hawa yang diciptakan sepola, segambar, secerita dengan diri Allah, membangun sebuah mesbah bagi Allah di mana Allah hadir untuk senantiasa bersekutu. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi ini Bapak sekalian, visi Allah di sana adalah menciptakan manusia segambar supaya manusia itu menjadi bagian dari dirinya, dari hidupnya yang senantiasa menyatu bersekutu erat dengan Tuhan. Ya, menyatu dengan Tuhan. Karena itu mesbah yang dibangun di sana adalah tempat di mana Allah selalu hadir untuk bersekutu dengan umat manusia. Sayangnya umat manusia, yaitu manusia pertama Adam dan Hawa itu tertipu oleh iblis sehingga citra Allah di dalam diri manusia itu dihancurkan, dirusak, diporak-porandakan. Ya, diporak-porandakan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, akhirnya manusia itu akhirnya kehilangan yang namanya citra Allah, kehilangan yang namanya gambar diri Allah dalam kehidupannya. Karena itu manusia itu diusir dari Taman Eden, menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan Allah menjadi putus. Sehingga kita kurang menangkap lagi visi Allah itu, kurang menangkap misi Allah dalam kehidupan kita. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, maka dari bagian pertama kejadian ke-1 ini kita bisa melihat di sini bahwa visi Allah di sini itu sangat jelas sekali. Ya, saya ulangi lagi, visi Allah di sini sangat jelas sekali, yaitu pertama apa? Tatkala Dia menciptakan alam semesta ini adalah tujuan dari visinya itu untuk kepuasan dan kesukaan Allah. Jadi seluruh alam semesta ini Tuhan ciptakan begitu indah, begitu luar biasa untuk kepuasan hati Allah, untuk kesukaan hati Allah, untuk kesenangan hati Allah. Demikian juga pada saat Dia menciptakan manusia, kenapa harus segambar, sepola dengan citra dengan dirinya? Karena itu menjadi bagian dari hidupnya. Itu sebabnya manusia pada selesai Dia menciptakan manusia, Dia berkata, sungguh amat baik. Karena itu gambar dirinya. Tidak mungkin Dia berkata, oh diri manusia itu jelek, padahal diambil dari gambar dirinya. Kan tidak mungkin. Karena itu mewujudkan gambar diri Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara itu adalah citranya Allah, polanya Allah, dirinya Allah. Ya, jadi menciptakan manusia agar manusia itu menjadi sebuah kesukaan bagi Tuhan. Jadi sebenarnya saya dan Bapak Ibu Saudara itu adalah orang yang sangat disayangi Tuhan, sangat disukai Tuhan, sangat disenangi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah gambar dirinya, kepuasan bagi dirinya. Sama seperti Bapak Ibu Saudara yang sudah punya anak. Bapak Ibu Saudara melihat anaknya atau putranya itulah gambar diri Bapak Ibu Saudara, melihat dia sebuah kepuasan yang luar biasa. Begitu dia tidak ada bersama dengan kita di rumah, kita merasa kehilangan. Hal sama juga dialami, dirasakan oleh Allah Bapa kita di surga sana. Begitu seorang anaknya atau umatnya atau manusia yang diciptakan gambar dengan dirinya tidak terlihat dalam hubungan persekutuan sebagai keluarga Allah itu, dia akan merasa kehilangan seseorang. Nah, dari sinilah kita akan melihat
bahwa akhirnya kalau dia kemudian melahirkan, visi Allah itu melahirkan misi, itu karena dia melihat bahwa manusia yang segambar dengan dirinya tadi itu sudah dibutakan, sudah diporak-porandakan oleh iblis, sehingga manusia itu berjalan dengan sembarangan, tidak tanpa arah, maksudnya tidak tahu arah kemana. Nah, sebagai dia yang melahirkan kita sejak awal, tentu Bapak Ibu Saudara juga merasakan kalau punya anak yang Bapak Ibu Saudara lahirkan, ya, atau disebut dengan anak kandung itu, begitu hilang dari kehidupan kita, pasti kita akan berusaha mencarinya. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita lihat yang berikutnya. Allah bukan saja menciptakan manusia itu supaya manusia itu menjadi kepuasan bagi dirinya. Bukan, tidak hanya berhenti di situ. Tapi dia menciptakan manusia itu sepola, secitra, segambar dengan dirinya. Supaya manusia yang diciptakan sepola, segambar dengan dirinya, yang sangat menyukakan hatinya, ya, yang sangat menyukakan hatinya, dan yang selalu mau membangun semua mesbah di mana ada persekutuan dengan Bapaknya kita di surga. Allah mau menjadikan manusia yang segambar serupa dengan dirinya itu untuk tujuan misinya, yaitu kita menjadi mitra kerja Allah di dalam mega proyek visi misi Allah di dunia ini. Iblis iri hati. Iblis tidak suka, karena iblis tidak mau sendiri masuk neraka. Karena itu dia berusaha keras. Dan hari ini saya mau katakan Bapak sekalian, iblis itu sedang bekerja keras. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara merasa bahwa saudara tidak antusias kepada misi Tuhan, saudara tidak peduli kepada misi Tuhan, saya khawatir jangan-jangan itu adalah salah satu dari iblis. Jangan-jangan itu adalah salah satu strategi dari iblis, menanam rasa tidak peduli kita, supaya kita yang diciptakan segambar dengan Allah merusak citra Allah. Karena kita sendiri sedang tidak mengakui diri kita sebagai gambar diri Allah, citra Allah. Dengan kita tidak peduli kepada Allah. Oh, iblis senang banget. Ada begitu banyak cara iblis membuat kita buta, tidak peduli, tidak siap melakukan visi Allah. Karena dia mau menghancurkan manusia. Hari ini begitu banyak kerja iblis. Ada yang terang-terangan menakut-nakutin orang, iya, mengganggu orang Kristen di sini sana, iya, bahkan dalam gereja pun dia ganggu. Karena ini akhir zaman Bapak Ibu sekalian, jangan lupa. Ini sudah mendekati akhir zaman. Dia berlomba dengan orang percaya untuk merebut jiwa-jiwa dari neraka. Kita berusaha merebut jiwa dari neraka, dia berusaha merebut kita membawa ke neraka. Oleh sebab itu, sejak manusia sudah dirusak citranya oleh iblis itu, maka sejak itu pula lah manusia tidak pernah lagi menjadi manusia yang merupakan kepuasan hatinya Tuhan. Sejak itu pula manusia yang merupakan citra diri Allah, yang merupakan kepuasan diri Allah, tidak lagi membangun mesbah yang benar untuk Allah. Kita lebih banyak membangun untuk diri kita sendiri. Sejak itu pula manusia yang diciptakan citra dengan Allah itu tidak lagi mau menjadi mitra Allah. Bahkan seringkali kita menjadi musuh Allah, melawan Allah. Minggu lalu saya katakan, kenapa umat Israel itu lalu berusaha melawan Allah dengan cara egois mereka. Itu mereka berusaha menghambat. Kenapa? Karena citra mereka itu sudah rusak oleh iblis. Jadi dengan demikian, kalau hari ini jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada orang Kristen umat Tuhan yang tidak terlalu peduli, tidak serius, tidak mau terlibat dengan Allah dalam mega proyeknya, yaitu misinya dalam menyelamatkan manusia, suku-suku bangsa di dunia ini, baik melalui doanya, melalui tenaganya, mungkin juga melalui dananya. Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah menunjukkan bahwa
membuktikan bahwa citra diri Allah di dalam diri manusia itu masih kabur, masih rusak. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengaku saudara Kristen, iya benar Kristen. Mungkin beragama Kristen, iya benar. Mungkin saudara bergereja, iya benar. Tapi citra diri Allah di dalam kita rusak. Yang membuat kita akhirnya tidak mau bermitra, tidak mau menyerahkan hidup kita sebagai orang yang diciptakan, dihadirkan di dunia ini dengan citra Allah untuk menjadi mitra Allah bersama dengan Allah di dalam melaksanakan misinya di dunia ini. Itulah sebabnya sejak kondisi seperti itulah Allah lalu berkomitmen untuk sejak manusia dirusak oleh iblis, citra Allah yang di dalam diri manusia dirusak. Di dalam Kejadian 3, akhirnya kita melihat pasal 3 ayat yang ke-15. Allah kembali berkomitmen, Allah kembali menunjukkan visinya dengan mewujudkan di mana dia akan menghadirkan seorang yang akan menyelamatkan manusia dari kuasa iblis itu, dari neraka, yaitu dengan mengirim anaknya. Ya, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 yang dikenal dengan namanya janji abadi, janji agung. Jadi karena itu sejak itulah kemudian dari komitmen Allah untuk memulihkan keadaan manusia inilah, maka akhirnya dia mewujudkannya dengan mengirim anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. Dan di sanalah kemudian kita perhatikan apa yang lalu dilakukan oleh anaknya Yesus Kristus. Apa yang dilakukan? Yaitu di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru. Dicipta ulang lagi di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus. Kalau di perjanjian lama, di Kejadian Allah langsung menciptakan kita, tapi di perjanjian baru Allah mencipta ulang kita di dalam pribadi anaknya Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tujuannya itu untuk apa toh? Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita buka Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita perhatikan di sana. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Tujuannya kembali, visinya adalah mengembalikan kita pada porsi tujuan Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu sekalian untuk menjadi citra Allah, menjadi serupa dengan Allah, supaya kita bisa menjadi mitra Allah yang selaras, sejalan dengan hati Bapa kita, dengan visi Bapa kita. Yaitu dikatakan di sana, karena itu kita ini buatan Allah, ciptaan Allah dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Apa itu? Apa itu yang dipersiapkan Allah? Misinya. Misi untuk menyelamatkan manusia. Itu pekerjaan yang paling mulia, yang sangat memuaskan hati Tuhan. Pada saat kita membawa satu jiwa kepada Tuhan. Pada saat kita membawa suku-suku terasing, suku-suku terabaikan. Mungkin ada di Indonesia ini, mungkin juga di luar negeri sana. Kita berdoa untuk mereka, supaya mereka bisa dijangkau untuk diselamatkan. Pada saat kita mendoakan mereka, ya saya harap Bapak Ibu sekalian dalam bulan misi ini nanti bukan hanya sekedar khotbah-khotbah. Saya sedang menyusun data-data baik misi yang dilaksanakan oleh Kemah Injil di Sumasip, di Hong Kong, di beberapa tempat, termasuk juga nanti kita akan bekerja sama dengan World Partner untuk menjangkau jiwa-jiwa di beberapa tempat di seluruh dunia ini. Ya, paling tidak Bapak Ibu sekalian, ambil waktu mendoakan satu keluarga, satu tenaga misi. Doakan. Jangan berpikir bahwa dengan kita berdoa itu kuasanya enggak besar. Ya doakan. Syukur-syukur jika Bapak Ibu Saudara punya hati untuk membantu dia dengan menyisikan. Ya nanti kita akan bahas ini pada minggu berikutnya. Ya, saya sedang membuat akun sekarang untuk diri saya sendiri. Sedang menata ulang. Ya, menata ulang. Ya, akun saya itu adalah pertama perpuluhan saya, yang kedua adalah akun untuk benih namanya, benih Injil.
Itu ada Alkitab mengatakan, ada benih Injil baru untuk pelayanan dan kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi ini yang sedang saya tata untuk diri saya sendiri. Kita harus buat seperti itu. Kenapa Bapak kalian? Karena kapan lagi Tuhan izinkan kita diberkati itu supaya kita memberkati orang lain. Jadi karena itu jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, maka nanti visi terakhir yang Tuhan rindukan dari seluruh dunia ini kita lihat di Wahyu, ya. Visi Allah yang begitu luar biasa, yang sungguh luar biasa, kita lihat di Wahyu. Wahyu pasal yang ke-7. Ya, Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu, aku melihat, kata Rasul Yohanes, sesungguhnya suatu kumpulan besar, orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, dari segala etnis atau segala suku, dari segala kaum, dari segala bahasa, dan dari segala bangsa. Mereka sedang berdiri di hadapan takhta, di hadapan Anak Domba, dengan memakai jubah putih. Jadi Bapak sekalian, di kelas mana saya menyampaikan visi ini ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan visi ini untuk Bapak Ibu Saudara. Kerinduan saya adalah saya melihat nanti pada waktu kita sama-sama nanti sampai di langit dan bumi baru yang disebut dengan langit ketebusan, bumi ketebusan itu. Saya melihat semua anggota jemaat ini bersama-sama dengan saya ada di sana. Hadir di langit dan bumi baru dengan wajah yang berseri, bersuka cita. Karena kita akhirnya ikut ditebus untuk bisa layak masuk ke langit dan bumi baru. Atas dasar nama kita tercantum di dalam buku kehidupan. Itu visi saya. Ya. Karena itu Bapak saya kalian, maka itu kok bayangan maksudnya, impian maksud saya, impian saya, ya. Kalau visi itu visinya Tuhan, ya. Kalau visi kita di sini kan adalah menjadikan segala bangsa murid. Ya. Nah, karena itu jemaat Tuhan, jadi perhatikan, Allah sedang punya visi besar sekali. Sedang merindukan dan melihat, oh begitu banyak manusia di seluruh dunia ini akan berkumpul di langit dan bumi baru, akan menyembah dan menyebut namanya Tuhan, 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 Tuhan. Luar biasa. Dan itu juga menjadi sebuah kerinduan saya. Saya sangat merindukan seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Jangan hanya ada di gereja ini. Jangan hanya menjadi anggota Kristen di sini. Tapi semua kita akan sampai di langit bumi baru. Langit ketebusan Tuhan. Dan saya akan bertemu dengan Bapak Ibu saudara di sana dengan muka yang tersenyum, penuh gembira. Karena kita akhirnya menikmati sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi dengan demikian jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi visi Allah jelas sekali ya. Dia sangat mengharapkan manusia pertama diciptakan begitu baik, alam ini baik. Ya. Dan kedua dia sangat mengharapkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini nantinya akan berkumpul bersama dengan seluruh suku bangsa di langit dan bumi baru menyembah dia dan menyembah dia. Nah, lalu apa kesimpulannya Bapak Saudara sekalian? Mengapa orang Kristen menyamar dirinya Kristen kok tidak terlalu serius dengan visi Allah? Di mana letak masalahnya? Ya. Padahal alam ini diciptakan untuk apa? Diciptakan untuk visi dan misi Allah. Saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai ciptaan Tuhan yang diciptakan segambar dengan diri Allah. Kita diciptakan untuk tujuan visi dan misi Allah. Apalagi kita secara spesifik diciptakan memiliki citra Allah. Tujuannya adalah apa? Supaya dengan adanya citra itu, sehati, sepikir, seroh, sejiwa itu, maka kita akan selaras di dalam seia sekata, di dalam visi dan misi Allah. Nah, tadi saya katakan, mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang tidak siap mendukung misi, tidak serius di dalam misi? Ya, ada kemungkinan citra itu masih hancur. Citra Allah itu masih porak-poranda. Ya saudara Kristen memang, ya saudara beragama Kristen, saudara bergereja, mungkin saudara melayani, tapi citranya nggak ada sehingga hati kita tidak tersentuh sedikit pun dengan hati Bapa. Kenapa? Karena hati Bapa utuh, hati kita hancur, nggak bisa ketemu.
Karena itu kan kalau kita bicara tentang misi, kegiatan misi, pelayanan pemuridan, pelayanan penginjilan, semua orang menyembunyikan diri. Tapi jangan berpikir itu, enggak apa-apa, biasa-biasa saja. Saya harap Bapak Ibu Saudara kalian dengan kebenaran ini, saudara harus pikir secara serius. Ya, kita akan belajarnya minggu depan. Jadi dengan demikian, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa kita dihadirkan di dunia ini, cobalah dengan rendah hati berkata kepada Tuhan, oh ya Tuhan, terima kasih Engkau izinkan saya hadir di dunia ini, bukan sekedar hadir. Engkau izinkan saya hadir di dunia ini adalah untuk tujuan visi dan misimu. Kalau kemudian Bapak Ibu Saudara sudah lahir baru, sudah diselamatkan, sehingga atas kasih Tuhan yang mengasihi kita lalu mengubah hati kita menjadi hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Coba renungkan baik-baik. Benarkah kita sudah lahir baru? Benarkah kita benar-benar citra diri Allah sudah dipulihkan? Dengan berkata, Bapa, saya menjadi mitramu. Saya mengerti, saya memahami, saya ikut serta di dalam visi dan misimu, dalam mendukung mega proyekmu di dunia ini. Supaya jiwa-jiwa yang ada di sekitar bisa terjangkau. Mungkin saya tidak bisa pergi, saya akan ambil komitmen Tuhan. Melalui doa saya akan ambil setiap hari berdoa untuk 1 tenaga misi atau 2 tenaga misi. Atau paling tidak saya mungkin menyisihkan cuma 10.000 sebulan. Saya akan kumpulkan supaya saya bisa membantu walaupun hanya 10.000. Ya, kalau kita hari ini bisa menyisihkan 10% milik Tuhan, harus kita sisihkan juga minimal 10% untuk benih Injil, benih jiwa-jiwa. Nanti kita akan bahas ini, ya. Dan yang ketiga, Bapak kalian, kalau benar kita adalah anak Allah, seorang anak itu pasti tahu deh hatinya bapaknya. Seorang anak itu pasti mau deh melakukan apa yang menjadi maunya Bapa. Benar ya? Tapi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tidak siap melakukannya, berarti perlu dikoreksi baik-baik. Benarkah kita ciptaan Allah? Benarkah kita dihadirkan di dunia ini oleh Allah? Ya kalau tidak mau mengakui silakan bilang sama Tuhan, Tuhan saya bukan dari kamu Tuhan. Atau benarkah kita sudah lahir baru sehingga kita menjadi anak Allah? Koreksi baik-baik hati kita. Ya. Jadi dengan kita melihat hari ini kepada prinsip dasar dari visi dan misi Allah ini, bahwa itu adalah visi Allah itu diwujudkan melalui ciptaannya, diwujudkan melalui ciptaan manusia atau manusia diciptakan segambar dengan dirinya, dan diwujudkan supaya seluruh suku-suku bangsa yang ada di dunia ini satu saat bisa sama-sama dengan saya dan Bapak Ibu sekalian di langit dan bumi baru untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu sebuah kepuasan yang luar biasa yang Tuhan sedang tunggu-tunggu dengan saya dan saudara sekalian. Amin. Tuhan Yesus berkati ya. Saya harap Bapak Ibu sekalian dapat merenung dengan serius. Jangan anggap ini omongan Pak Sas. Tapi lihatlah dasarnya tadi dari mana? Firman Tuhan. Kalau kita masih mengakui Tuhan dan firman-Nya, coba renungkan baik-baik supaya kita jangan sampai nanti diporak-porandahkan. Ya, nanti kita akan belajar. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belum buka semua, tapi kita akan belajar ke depan. Apa sih akibatnya kalau kita tidak pernah ikut serta dalam mega proyek Allah? Jangan anggap itu main-main, itu mega proyek Allah. Ya, baik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang mengingatkan kami tentang mega proyek-Mu. Kami ikut atau tidak ikut sebenarnya itu tidak ada urusannya dengan Engkau. Tapi sebagai umat yang dihadirkan di dunia ini, manusia yang dihadirkan di dunia ini, sebagai umat manusia yang diciptakan secitra segambar, Engkau punya tujuannya di sana. Agar kami, jika benar-benar kami adalah citra Allah yang diciptakan oleh Allah hari dunia ini, bahkan sudah dilahirbarukan dari citra Allah yang porak-poranda itu oleh pribadi Yesus, tujuannya adalah agar kami melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia
yaitu menjangkau, memperhatikan, mempedulikan misi Tuhan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa di sekitar kami, ada begitu banyak jiwa-jiwa di dunia ini yang terabaikan, yang membuat engkau sedih. Sementara anak-anakmu yang mengaku sebagai anakmu Tuhan, acuh tak acuh, tidak peduli kepada hatimu. Tuhan, ampuni kami akan sikap kami seperti ini. Kiranya engkau mau memulihkan kami ya Roh Kudus, supaya dengan kami belajar firman-Mu, mendengar firman-Mu, dan tahu akan prinsip ini, kami berani mengambil komitmen bertobat dari sikap hati kami yang keras, yang menipu Tuhan, berpura-pura menjadi anak Tuhan, tapi pengikut iblis, bukan pengikut Engkau. Tolong kami Tuhan, kami tidak mau iblis mengikat kami dengan pikiran yang seperti ini. Tolong kami ya Tuhan, dan berkati kami dengan firman ini, dan berkati juga kehidupan kami sehari-hari. Karena tujuan Tuhan memberkati kami, supaya kami menjadi berkat bagi orang lain, supaya kami menjadi berkat bagi misi-Mu. Jika kami ingin hidup dengan sejahtera, jika kami ingin hidup dengan damai sejahtera, pakai kami Tuhan. Biarkan kami menyerahkan hidup kami untuk dipakai Engkau menjadi alat di tangan-Mu. Tidak harus kami pergi menjadi ujung tombak di ladang misi, tapi kami bisa pergi dengan doa kami. Kami bisa pergi dengan dana kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus. Berkati juga kesehatan kami anak-anak-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, pulihkan. Demikian juga pendidikan anak-anak-Mu Tuhan berkati. Demikian juga keluarga anak-anak-Mu Tuhan berkati. Terpujilah Engkau segala selamanya Bapa. Karena itu kami berdoa untuk tenaga-tenaga misi di seluruh luar negeri, di Hong Kong, di Vietnam, Kamboja, di Thailand, di Taiwan, dan ada begitu banyak tempat di Filipina, di Mindanao, dan juga di suku-suku terabaikan di sekitar kami di Indonesia ini. Berkati gereja ini untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang ada di seluruh dunia ini. Terpujilah Engkau selamanya Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati negara kami, berkati pemerintah kami, dan berkati juga seluruh anak-anak Tuhan di negara ini dalam semua profesi mereka, supaya mereka pun sadar akan keberadaan mereka di sana untuk menjadi berkat bagi lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Dan berkati kami semua yang telah beribadah kepada Engkau di rumah kami masing-masing, melayani Engkau. Kami telah memberi persembahan, memuji Engkau Tuhan, dan juga yang mengambil bagian dalam pelayanan di online ini, baik itu multimedia, single, liturgos, pemain musik, semua yang ambil bagian dalam doa, tenaga, pikirannya, kiranya semua ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan semata ya Bapa, dan tidak berhenti sampai di sini. Kami akan keluar untuk menjadi saksi yang nyata bagi dunia. Berkati kami semua Bapa. Karena itu kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kami dengan menyerahkan hidup kami di sepekan yang akan datang ini, supaya Tuhan mau pakai kami menjadi berkat bagi dunia, lingkungan masyarakat di mana kami berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus berkati. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita jangan lupa ya, ini bulan misi, nanti pada bisa akhir Agustus atau awal September, kita akan mengumpulkan berkat yang Tuhan izinkan kita nikmati untuk kita berikan bagi pekerjaan misi. Ada misi yang dilaksanakan oleh Kemah Injil di Sumasip, ada juga di Hong Kong, bisa juga kita salurkan juga ke tempat lembaga-lembaga yang sungguh serius menerapkan misi bagi penjangkauan jiwa-jiwa yang adalah kerinduan Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka